Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok belajar teknik tenaga listrik. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai suatu pembangkit listrik. Kami di sini mengambil suatu topik pembangkit listrik tenaga uap. Next. Baik, kelompok kami di sini beranggotakan dua orang, yang mana yang pertama saya sendiri, Rizky Wahyudin dengan NIM N0122337. Kemudian ada rekan saya Zulfan Banu Akbar dengan NIM N0122358. Baik, untuk poin pembahasan yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga uap terkait pengertian dari pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap sendiri merupakan pembangkit listrik yang mengandalkan energi kinetik yang terjadi akibat uap, yang mana energi kinetik ini merupakan energi gerak yang terjadi akibat uap. Tentunya uap di sini uap yang bertekanan tinggi untuk menghasilkan suatu energi listrik. Untuk bahan bakar yang digunakan dalam proses pembuatan uap ini biasanya dapat berupa batu bara, benda padatnya, ada berupa minyak, bahan bakar cair, atau berupa gas. PLTU sendiri saat ini menunjang kebutuhan listrik di dunia dengan persentase 86% dari seluruh pembangkit di dunia. Di Indonesia sendiri, menurut data Kementerian ESDM, ada 253 PLTU. Data ini diambil pada tahun 2022. Dari jumlah 253 ini, PLTU terbanyak tersebar di Kalimantan Timur. Indonesia masih banyak bergantung kepada salah satu pembangkit ini dikarenakan adanya sumber batu bara yang cukup banyak di kawasan geologi Indonesia sendiri. Kondisi ini pun membuat Indonesia cukup banyak PLTU yang tersebar dari seluruh provinsi. Dari 253 PLTU yang tersebar, ada 26 unit PLTU yang terbanyak berada di Kalimantan Timur. Kemudian yang tersebar di area Banten dan Jawa Timur ada 22 unit masing-masing. Kemudian ada juga 16 PLTU di Bangka Belitung, 13 PLTU di Kalimantan Barat, sementara pada area Papua Barat hanya memiliki satu PLTU. Posisi Papua Barat sendiri diikuti oleh 6 provinsi yang sama, memiliki 6 PLTU, itu ada Provinsi Aceh, Bengkulu, Jakarta, Jambi, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat. Adapun terdapat dua provinsi yang tidak memiliki PLTU sama sekali. Kedua provinsi tersebut adalah Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Maluku. PLTU yang berkapasitas besar yaitu 2 kali 1000 megawatt dari 2 unit merupakan PLTU terbesar sekarang di Indonesia, itu terletak sekarang ada di PLTU Jawa 7 yang terletak di Kabupaten Serang, Banten. PLTU sendiri ada bisa kita golongkan menjadi dua jenis, ada PLTU berbahan bakar fosil dan PLTU berbahan bakar nuklir. Dari berbahan dasar fosil ini ada bisa menggunakan batu bara, minyak, atau gas alam sebagai bahan bakar utamanya. Namun untuk PLTU berbahan bakar nuklir hanya menggunakan bahan bakar nuklir seperti uranium sebagai bahan bakar utamanya. Baik, untuk kemudian next. Nah, berikutnya poin kedua yang kami bahas adalah komponen PLTU atau komponen pembangkit listrik tenaga uap. Di sini ada gambar macam-macam komponen yang biasa digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap. Tentu ada yang pertama ada cooling water, electrical generator, turbin,
boiler, dan di sini ada pipa-pipa penghubung antar komponen. Baik, next. Nah, untuk lebih detailnya mengenai komponen PLTU sendiri, yang pertama ada boiler atau penghasil uap bertekanan tinggi. Nah, boiler adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap dengan menggunakan panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Pada boiler ini, bahan bakar akan dibakar di dalam ruang bakar yang terisolasi secara termal dan tekanan, sehingga uap ini yang dihasilkan akan bertekanan tinggi. Kemudian, uap yang bertekanan tinggi akan terhubung dengan komponen berikutnya, komponen turbin, yang merubah energi uap menjadi energi mekanik. Turbin ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah energi uap ini menjadi energi mekanik. Turbin dapat berputar karena gaya tekanan uap yang masuk ke dalamnya. Dan gaya ini akan digunakan untuk menggerakkan komponen yang ketiga, generator listrik. Nah, generator merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang mana generator adalah sebuah alat yang digunakan untuk proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Pada generator, gaya tekan uap dari turbin akan digunakan untuk memutar sebuah magnet yang berada di dalam lingkaran kawat generator sehingga akan dihasilkan arus listrik. Untuk komponen yang berikutnya ada kondensor. Kondensor merubah uap menjadi air, yang mana kondensor merupakan sebuah alat yang digunakan untuk proses pengubahan dari uap menjadi air dengan menyerap panas dari uapnya. Pada kondensor, uap akan ditiup ke dalam sebuah tabung yang berisi air, sehingga uap akan menguap dan menyerap panas dari air. Untuk yang terakhir ada komponen berupa pipa-pipa. Pipa-pipa menyalurkan uap dan air ke seluruh bagian pembangkit. Pipa-pipa digunakan untuk proses penyaluran dari air yang dihasilkan PLTU ke seluruh bagian pembangkit. Pipa-pipa juga akan digunakan untuk menyalurkan bahan bakar ke boiler. Jadi, dari kelima komponen tersebut ini saling berhubungan satu sama lain guna menunjang proses perubahan dari energi bahan kimia yang dipanaskan boiler yang akhirnya diolah generator menjadi energi listrik. Baik, untuk selanjutnya next. Oke. Untuk poin berikutnya ada prinsip kerja PLTU. Akan disampaikan oleh rekan saya, Zulfan Banu Akbar. Dipersilakan kepada Zulfan Banu Akbar. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah poin pada prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga uap itu sendiri. Di poin ini kita menyebutkan ada 4 langkah yang harus dilalui dalam proses prinsip kerja PLTU. Yang pertama adalah menghasilkan uap. Yang kedua, hasil uap berupa energi panas tadi diubah menjadi energi kinetik. Yang ketiga, energi kinetik yang diperoleh diubah menjadi energi listrik. Lalu yang terakhir adalah kondensasi uap. Oke, lanjut ke next selanjutnya. Slide selanjutnya. Prinsip kerja PLTU yang pertama menghasilkan uap. Air yang telah melalui proses demineralisasi dan kondensasi akan disuplai ke steam drum yang ada di boiler. Kemudian dilakukan proses pemanasan dengan energi primer yang dipilih. Di sini kita menggunakan batu bara dan bisa menggunakan energi primer lainnya. Lalu pemanasan dilakukan untuk menghasilkan uap yang diinginkan. Yang kedua, merubah energi panas menjadi energi kinetik. Uap hasil dari proses produksi uap dengan tekanan dan temperatur tertentu dialirkan ke turbin. Uap terus dialirkan sehingga mampu menggerakkan turbin. Disinilah terjadi proses konversi energi panas menjadi konversi energi kinetik. Lalu selanjutnya, mengubah energi kinetik ke energi listrik. Poros generator yang dikopel langsung dengan poros turbin akan berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan. Yang kemudian energi listrik tersebut dialihkan ke terminal output generator. Yang keempat, kondensasi uap.
bekas penggerak turbin masuk ke pendingin atau kondensor untuk dijadikan menjadi air kembali yang disebut air kondensat. Pendinginan dapat menggunakan air dingin yang didapat dari air laut, air danau, atau waduk. Pada proses ini dibutuhkan air dalam jumlah besar agar proses pendinginan dapat terjadi secara efektif, dan air kondensat ini kemudian digunakan lagi untuk mengisi steam drum boiler. Nah, kembali ke gambar prinsip kerja PLTU. Dari PLTU ini sendiri bekerja dengan mengkonversi energi kimia dari bahan bakar menjadi energi listrik. Proses konversi energi dari PLTU bisa dibagi menjadi tiga tahapan penting. Yang pertama, proses pembentukan uap yang bertekanan dan temperatur tinggi dengan mengubah energi kimia batu bara menjadi energi panas. Yang kedua, uap yang telah dihasilkan digunakan untuk mengarahkan turbin. Yang ketiga, turbin yang berputar dikoppel dengan energi generator untuk menghasilkan energi listrik. Contoh yang bisa saya sampaikan adalah PLTU Suralaya. Di pembangkit listrik tenaga uap Suralaya ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama yang memiliki nilai kalori sebesar 5.000 sampai 5.500 kalori per kilogram dengan jenis bituminous yang berasal dari tambang Bukit Asam, Sumatera Selatan. Sedangkan min, fuel oil, dan solar digunakan sebagai bahan bakar cadangan. Dari prinsip kerja PLTU ini, secara umum, pembangkit listrik tenaga uap memiliki prinsip kerja yang berlandaskan dari fungsi dari masing-masing komponen yang terdapat pada skema kerja PLTU. Yang pertama, boiler. Boiler ini digunakan untuk menghasilkan uap turbin. Uap berfungsi untuk menghasilkan tenaga mekanik, dan kondensor digunakan untuk mendinginkan uap bekas dari turbin uap. Pembangkit daya uap menggunakan air sebagai fluida kerja. Secara sederhana, prinsip kerja PLTU yaitu air dipompa ke dalam boiler atau kettle uap. Pada boiler, air diubah menjadi uap. Kemudian, uap yang sudah bertekanan dan bertemperatur tertentu dialirkan ke dalam turbin uap. Lalu, energi uap tersebut digunakan untuk memutar turbin untuk memperoleh energi mekanik. Turbin uap yang dikoppel dengan generator akan memutar generator secara langsung. Kemudian uap yang sudah digunakan untuk memutar turbin akan langsung ke kondensor dan akan diubah menjadi air. Air yang disebut kondensat ini kemudian menggunakan pompa dialirkan kembali ke boiler, dan begitu seterusnya dilakukan secara berulang-ulang pada kondensor. Jika volume air berkurang, maka akan ditambahkan kembali, atau istilah lainnya adalah make up water, sehingga volume air tetap. Dari pembangkit listrik tenaga uap ini, kita lanjutkan ke bagian kelebihan. Setelah prinsip kerja tadi, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga uap ini. Kelebihan yang dipaparkan adalah yang pertama, dapat dioperasikan menggunakan berbagai jenis bahan bakar, baik itu padat, cair, maupun gas. Yang kedua, dapat dibangun dengan kapasitas yang bervariasi. Kapasitas yang bervariasi ini dimaksudkan untuk kita menyesuaikan kebutuhan energi listrik yang ingin digunakan di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembebanan. Yang terakhir, kontinuitas operasi tinggi atau usia pakai dari PLTU ini relatif lama. Masuk ke poin kekurangan. Kekurangan yang ada dari pembangkit listrik tenaga uap ini adalah sangat tergantung pada tersedianya pasokan bahan bakar. Yang kedua, tidak dapat dioperasikan tanpa pasokan listrik dari luar. Yang ketiga, memerlukan tersedianya air pendinginan yang sangat banyak dan kontinu. Dan yang terakhir, investasi awalnya in- investasi awalnya terlalu mahal.
Lalu di sisi lain dari manfaat dan atau keuntungan dari PLTU dibagi menjadi beberapa jenis. PLTU dengan bahan bakar minyak, batu bara, dan uap. PLTU dengan bahan bakar minyak adalah sebuah pembangkit listrik yang menggunakan minyak sebagai bahan bakarnya. Manfaat utama dari PLTU dengan bahan bakar minyak adalah biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan PLTU dengan bahan bakar batu bara. Selain itu, PLTU dengan bahan bakar minyak juga relatif lebih mudah dalam pengoperasiannya. Keuntungan utama di samping dengan menggunakan bahan bakar batu bara, pada bahan bakar minyak ini biaya operasional yang relatif rendah dan PLTU dengan bahan bakar minyak juga relatif lebih mudah. Lalu dampak pemanfaatan dari tenaga listrik dari PLTU bagi lingkungan itu yang pertama ada menimbulkan polusi udara karena proses pembakaran batu bara pada PLTU menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2 dan NO2 yang dapat menimbulkan polusi udara. Yang kedua, menimbulkan polusi air. Sebagai hasil dari pembakaran batu bara, limbah beracun seperti zat pencemar air seperti sulfida dan klorida akan terakumulasi di dalam air. Akibatnya, kualitas air menjadi semakin buruk dan akan menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia dan hewan. Selain polusi udara dan polusi air, ada juga polusi tanah. Limbah yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara seperti abu dan zat radioaktif dapat menempel pada tanah kita pembangkit listrik. Abu yang menempel pada tanah dapat menutupi vegetasi sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem. Zat radioaktif pada limbah juga dapat menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh manusia dan hewan. Lalu dapat menyebabkan gempa menjadi faktor lain dari pemanfaatan PLTU. Berbahan bakar batu bara memanfaatkan teknologi pengeboran untuk mendapatkan bahan bakar dan pengeboran ini dapat menyebabkan retakan-retakan pada lempengan tektonik sehingga dapat menyebabkan gempa bumi. Oke, dari penjelasan tadi dapat diperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang kami berikan adalah PLTU sebagai pembangkit listrik tenaga uap merupakan jenis pembangkit listrik yang menggunakan tenaga uap bertekanan tinggi untuk menghasilkan energi listrik. PLTU memiliki beberapa komponen yang memiliki fungsi masing-masing dalam proses menghasilkan energi listrik. Di balik kekurangan investasi yang mahal, PLTU ternyata lebih lama dalam usia operasinya, sehingga di dunia 86% pembangkit berasal dari PLTU. Oke, itu saja kesimpulan yang bisa kelompok kami sampaikan dan prinsip kerja serta kelebihan kekurangan dari pemanfaatan PLTU. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Rizky Wahyudin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi mengenai prinsip kerja serta kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga uap sendiri dari sudut pandang Akbar. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pembangkit listrik tenaga uap, mulai dari pengertian dari pembangkit sendiri, kemudian komponen-komponen yang terlibat dalam proses pengubahan energi kimia yang telah disebutkan tadi menjadi energi listrik, dan serta prinsip kerja dari masing-masing komponen itu sendiri sehingga memperoleh sebuah pembangkit yang memiliki ciri khas, kekurangan, dan kelebihannya di lingkungan kita. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.